Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, yang masih membangunkan kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan perjuangan kita menjadi seorang hamba Allah, yaitu beribadah, wabil khusus puasa dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mungkin dengan gak bosan lihat muka saya. Baru tadi malam sampai sini, paginya udah nongol lagi gitu. Sampai tadi ditawari oleh Pak Sinten, nggak bener? Pak ngaji mun, ya ditawari kan nginep gitu. Ngerti yang nginep mun aku wae Mas ya. Timbang mulih gitu. Nggih, kula nginep ngene jenengan, mungkin nek kula mulih ra dibuka lawang. Dikira duwe bojo meneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini nggih menika Ramadan, bulan sadar salat. Jadi sebenarnya tema ini tak sampaikan di sini ketoknya kok kirang tepat ya, karena insyaallah warga sini ahli salat gitu. Tapi karena saya sudah menyiapkan tema banyak dan kemudian saya urut-urutkan dan jenengan dapatnya ini ya sudah saya sampaikan gitu kan. Karena nanti tema-tema yang lain sudah dipakai tempat lain, nanti tidak tumpang tindih, tidak bulan baleni. Maka nggak apa-apa kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pada Ramadan ini, kalau tadi malam temanya adalah bulan untuk bertobat, maka pada pagi hari ini salah satu bentuk tobatnya harusnya adalah orang-orang yang nggak sholat itu harusnya sudah mulai sholat pas Ramadan. Pas di luar Ramadan sholatnya bolong-bolong, harusnya pas Ramadan ya digenepi, dirapeti, jangan sampai kemudian bolong-bolong lagi, apa meleh malah ngeblong gitu kan. Kenapa? Karena yang memerintahkan itu Allah sendiri. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Bahkan perintah ini nek panjenengan mbok pilih ya sami sampun ngertos jikuke ning langit ketujuh. Nah, kan Palestina dulu terus naik lagi ke atas. Dalam waktu semalam suntuk, kemudian begitu turun wong-wong kafir itu mengatakan lho nabimu sing mbok anggap nabi wis mulai edan. Mosok sewengi iso tekan Palestina munggah meneh ning langit medhuk meneh gitu. Tapi justru itu yang kemudian menghadirkan sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq, yang dia ketika ditanting orang-orang yang lain, kaum muslimin yang baru Islam yang lain itu sebagiannya murtad, pilih murtad gitu. Tapi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq digitukan malah jawabannya, bahkan ketika Muhammad SAW itu mengatakan yang lebih dari itu aku ya tetap percaya. Sehingga itu yang kemudian dikatakan oleh Bunda Aisyah sebagai sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu dikasih gelar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang mana pintu surga 8. Kalau ibu-ibu itu pintu surga 8 kon milih dewe ya, dengan catatan 4, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, manut sama garwonya, sama menjaga kehormatannya. Nah, ini nanti pintu surga 8 ken milih piyambak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq karena bagaimana beliau membenarkan apapun yang disampaikan Nabi SAW, nggak pakai nawar, nggak pakai nego, nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai kosak-kosek gitu kan. Nah, maka beliau mendapat gelar As-Siddiq, pintu surga 8, memanggil semuanya. Loh. Jadi ibu-ibu ini rada beda sithik gitu. Ini catatannya sekawan niku lho, Bu. Poso Ramadan, sholat 5 waktu, kalih garwa manut. Nah, iki biasanya sing ngongel sing niki gitu. Nah, dikandani pisan nyauri ping 7 ya. Nah, sama yang terakhir ini menjaga kehormatan. Reuninan karo kanca SD, ya, kok bar kuwi tuker-tukeran nomor WA, bar kuwi CLBK, cinta lama, bonyok lagi gitu kan. Ah, wis. Padahal wis tuwek-tuwek. Luar biasa sekarang fitnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu Islam itu ibarat sebuah bangunan, itu terdiri atas 5 pondasi, 5 penyokong, 5 rukun. Nah, maka salah satunya adalah sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam niku dibangun atas 5 perkara: syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah, mendirikan sholat dan membayar zakat, wa hajjil bait wa shaumir ramadan. Nah, di situ disebutkan sholat. Sehingga apa, ketika kemudian itu disebutkan sholat, maka Nabi SAW mengabarkan inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu.
Sesungguhnya apa yang nanti di akhirat itu seseorang itu akan dihisab pertama kali, ditanya pertama kali, diperhitungkan pertama kali sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau orangnya ini sholatnya bagus, baik, komplit, lengkap gitu kan, 5 waktu, maka dia akan aflaha, beruntung, wa anjaha, dan selamat. Jadi ketika jenengan bondonya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, ning ra salat ra penting gitu. Karena hakikatnya nanti keselamatan itu ya lewat salat niku gitu kan. Kemudian wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau kemudian rusak salatnya, kudune ping 5 kok malah ping 4, bahkan mungkin ada yang enggak salat sama sekali, maka dia sudah rugi dan binasa, ciloko. Apalagi sampun tua, wis tua ora salat gitu kan, wah repot. Enten mboten niku. Enten tua ora salat, cek mendem, cek main, cek medok, aduh gitu ya. Luar biasa. Naudzubillah ya, jangan sampai itu terjadi sama kita. Kemudian wa inning taqoso min faridotihi syai'an. Sekiranya dalam sholatnya itu kok ada yang kurang, ada yang keliru, mungkin kudune 4 rakaat dadi 3 rakaat mergo mikir tempe ning omah mau arep dijangan apa, atau mergo mikir anake meh beres PP meh utang ning ndi gitu kan. Nah, akhirnya buyar konsentrasine. Nah, maka dikatakan oleh Nabi SAW, qala rabbu, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, unduru hal li abdi min tatawuin. Deloken dhek selain salat wajib sing rodok keliru sithik niku wau, apakah dia juga melaksanakan sholat sunnahnya? Kenapa? Fayyukammilu biha man taqasa minal faridoh. Kalau sholatnya tadi ada yang keliru, ada yang salah-salah, ada yang kurang. Kurang di sini maksudnya bukan 5 dari 4 boten nggih. 5 tetap 5, tapi kemudian mungkin ada yang luput rukunnya, mungkin apalah gitu, pokoknya hal-hal yang mengurangi pahala sholatnya niku gitu kan, maka akan disempurnakan kekurangan itu dari sholat sunnahnya. Maka panjenengan kalau sudah sholat wajib, mang sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, tentu yang ada qobliyah ba'diyahnya. Nek subuh kan qobliyah tok mboten enten ba'diyahe, nek asar qobliyah tok mboten enten ba'diyahe kan ugi ngoten. Jadi jangan nanti ora nek ba'diyah itu kayak ba'diyah kan nggo nambahi salate ngomongnya masih kayak mau bar subuh ba'diyah subuh ngoten enten nggih. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian semua amal itu juga akan seperti itu. Artinya kalau nanti di puasa juga sama. Puasa kita mungkin ada bolong-bolongnya, lah nanti ditutup, disempurnakan, dirapikan dengan zakat fitrah. Jadi ampun pelit-pelit ketok ke zakat fitrah. Kemudian sholat itu jaminan keselamatan sebagaimana tadi saya singgung. Nabi SAW bersabda, man hafidho alaiha kanat lahu nuron. Sapa wonge sing jaga sholat dengan benar-benar kanthi khusyuk, kanthi ikhlas, maka Allah akan memberinya nur. Atus nama masjid ini cahaya. Cahaya nggih napa to? Tinggi berjalan agar jangan sampai dengan belok ke jalan sing mboten cetha gitu kan. Wa burhan, dan kami berikan juga petunjuk hidayah. Jadi selain dalan padang jenengan kudu ngertos ngetane iki ning ndi, kulon kudu ning ndi. Nah itulah petunjuk itu. Pramila jenengan nek boten ngertos dalan kan golek ini kok tulisan niku. Ah, iki nek ngidul iki ning ndi, nek ngetan ning ndi kulon. Nah, itulah petunjuk. Lah nur niku nggih niku lampu merkuri pinggir dalan niku. Nah, jadi selain jalan itu harus terang, jenengan juga harus tahu kemana jalan itu mengarah, ngoten to. Wis terang, ngoten enten petunjuke bablas, ternyata jurang. Nah, sami mawon kecemplung gitu. Maka salat niku akan menghadirkan nur wa burhan. Nah, enten Pak Burhan, enten. Nah, maka kemudian dikatakan di sini wa najata yaumal qiyamah, dan akan menyelamatkan orangnya, pelakunya yang mengamalkannya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid, yang enggak mau jaga salat dikurang-kurangi bahkan mungkin ra salat, lam yakun lahu nur, dia enggak akan dapat cahaya dalane peteng. Kemudian wala burhan, ora enek sing didoi dalane ning ndi mlayune. Kemudian wala najah, dan enggak ada keselamatan buatnya. Parah lagi napa? Wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun. Mengke
pas kiamat niku dibangunkan, dikumpulkan bareng menungso jenenge Qarun, wa Fir'aun dan juga Fir'aun, wa Haman, kemudian wa Ubay ibni Khalaf. Jadi ini tokoh-tokoh orang kafir yang luar biasa dari zaman dulu. Kenapa kok dibangkitkan dengan Qarun? Karena ada wong salat sing sambate lagi repot golek duit sampai ora salat. Kok ora salat? Lah aku sibuk kok. Aku nek salat engko plembeliku mlayu no. Wis dilok mosok dadak ditinggal salat. Salat kan sesuk jek iso. Pembeli kan nek saiki ra digarap sesuk ora bakal teko meneh. Rumangsane kan ngoten gitu kan. Tapi sejatinya ketika dia sholat mungkin kehilangan satu, tapi setelahnya mungkin datang 10, kita nggak tahu. Kemudian kenapa dibangkitkan dengan Fir'aun? Fir'aun ini citra dari orang-orang yang sambat gelem sholat, mergo rumangsa repot jadi pemimpin gitu loh. Wah, lurah mriki pundi? Meranggen, napa Sangiran? Meranggen. Enten toh. Kok ora sholat Pak Lurah? Sibuk karo ngurusi kowe-kowe kuwi lho. Lagi noto iki BLT tak kaya sapa ngene wae, lagi dadi lurah ora gelem salat gitu kan. Nah. Nek presiden pripun? Nggih sami mawon dadi presiden ra salat ya salah, napa meneh lurah gitu kan. Sepele lurah niku. Kemudian wa Haman niku panglima. Panglima sinten? Fir'aun. Dadi panglima TNI ra salat lah ya ora kanggo gitu kan. Nah. Maka apapun jabatan kita ya harus salat. Napa meneh orang jabat pun pensiun wis sepuh ning omah malah ra salat sisana. Ampun nggih. Jadi hidup yang ada itu kita gunakan untuk sholat. Kalau panjenengan masih ingat yang pernah saya sampaikan, dengan sholat full setahun 6.000 rakaat plus puasa Ramadan 1 bulan full, dengan bisa nyalip orang yang mati syahid 1 tahun sebelumnya. Masih ingat atau masih lupa penjelasan niku? Alhamdulillah nek lupa gitu. Kemudian wa Ubay bin Khalaf, dan jenengan akan dibangkitkan dengan Ubay bin Khalaf kalau sampai ngalek ke salat. Lah Ubay bin Khalaf niku sinten? Saudagar, pedagang, pengusaha, pebisnis dari kalangan orang musyrik. Jadi rumangsane dodolan, sapine akeh, nanti sibuk ra iso salat ngomongnya gitu kan. Lah kok nek tenan nganti ra dikeki sehat malah ra iso dodolan sapi pripun? Maka apapun yang terjadi, profesi jenengan apapun, maka lebih baik sholat daripada tidak sholat. Lebih baik jadi wong sugih ning sregep sholat tinimbang wis ra duwe ra tau sholat. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, "Man taraka sholatal asr faqad habita amalu." Sapa wonge sing wani ninggalke salat asar, maka akan terhapus semua amalnya. Niki ninggalke sitok tok, apa meneh nek ninggalke kabeh kaya ngapa niku? Maka dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW mempertanyakan keimanan sahabat yang kemudian enggak ikut sholat, padahal dia pun sholat dalam. Nabi SAW sebuah hadis mengatakan annahu kana fi majlisi ma'a Rasulullah SAW dari Mihjan, bahwasanya beliau dulu pernah bermajlis dengan Nabi SAW. Fa'adda Nabi sholat, kemudian adzan sholat, faqama Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berdiri untuk sholat, summa raja'a wa Mihjanu fi majlis. Jadi begitu Nabi berdiri, ada sahabat namanya Mihjan mungkin nang pojokan mriko gitu kan. Begitu wis rampung lho, kok cek ning kono, kok ora melu salat. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, faqala lahu, bertanya kepada Mihjan, "Ma mana'aka an tusalliya alasta bi rajulin muslim?" Apa yang mencegahmu orang melu salat? Kowe iki wong Islam apa udu to? Nah, ngoten. Jadi Nabi itu bertanya, "Kamu tuh Islam apa enggak sih dengan enggak salat itu?" Kok kowe nek ngaku Islam kok ora salat kan gitu. Qala, kata beliau si Mihjan, "Bala, walakinni kuntu qad sholaitu fi ahli." Nggih ya Rasul, saya itu orang Islam, saya itu beriman kalian panjenengan. Nanging kula wau pun salat teng dalem. Dadi pun salat di rumah, kemudian mangkat ajeng majelis kalih Nabi. Nabi ternyata belum salat sama kaum muslimin. Nah, Nabi kemudian salat, delok Mihjan niku kok ramen salat. Dipertanyakan keislaman niku, Islam ora to kok ora salat gitu kan. Maka kemudian Mihjan pun menjawab, "Iya, ning kula pun salat teng dalem." Kemudian Nabi mengatakan apa? Ini juga fikih nih. Jadi kalau jenengan pun salat teng dalem teng masjid kok enten salat salat melih. Dikatakan apa? Idza ji'ta fasholli ma'an nas wa in kunta qad sholaita. Jadi nek kowe wis salat ning omah, kowe mangkat ning masjid wae Mihjan, ning masjid enek jamaahan melu meneh ora apa-apa. Ngoten nggih. Ini fikih niki. Jadi salat melih mboten napa-napa ketika ada jamaah walaupun jenengan sudah salat. Ngoten. Maka Nabi mempertanyakan, "Kamu tuh Islam apa enggak toh?"
Nah, parahnya nggak cuma mempertanyakan, dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkis shalah. Bedone awake dhewe wong Islam karo wong kafir kuwi ninggalke salat. Sehingga Umar bin Khattab ketika ngimami subuh pada waktu itu nggak ada lampu, gelap, ditusuk sama Abu Lu'lu al-Majus, berdarah-darah perutnya, sobek keluar ususnya. Beliau megami perutnya sambil mengatakan la islama liman tarokas sholah, ora wong Islam sing ora gelem sholat. Oh, dalam kondisi ngoten niku sing diweling mboten sawahku sepatok engko kekno iki mboten. Tapi ngomong ten umat niku nek wong sing ra salat kuwi dudu wong Islam. Makanya begitu ditusuk, dia bertanya, "Sopo sing nusuk aku?" Si fulan, Abu Lu'lu al-Majus. Oh ya wis, alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau berdoa supaya mati di tanah Madinah dan kemudian mati di situ dalam kondisi syahid. Anaknya protes, "Ya abati, wahai bapakku, napa nggih saged jenengan donga supaya mati syahid ten Madinah sedangkan wilayah kaum muslimin niku pun luas. Penjagaan perbatasan niku sudah jauh sekali. Pripun ceritane kok enten musuh nerobos mriki niku pripun? Ra mungkin gitu." Maka kata Umar bin Khattab, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Maka begitu ditusuk sama Abu Lu'lu al-Majus, dia bertanya, "Siapa yang nusuk aku?" Si fulan, Abu Lu'lu al-Majus. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Berarti dongane kabul. Karena berarti nek dia ngaku Islam, masuk Islam, kok wani nusuk, berarti Islam munafik, dibunuh oleh orang munafik, masuk surga, aman nih. Dongane kabul mati syahid, kemudian dongane kabul syahidnya di kota Nabi. Itu loh kekuatan doa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat juga ijma. Sahabat niku kan muridnya Nabi SAW, gurunya langsung Nabi SAW. Wah, nanti muncrat. Maka guru dengan Nabi SAW, dia enggak berguru kecuali kepada Nabi SAW. Maka para sahabat pun mengatakan, karena ashabu Muhammadin SAW la yarawna say'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira shalah. Maka tidaklah sahabat Nabi SAW semuanya sepakat bahwasanya enggak ada amal yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kafir, batal keislamannya, kecuali wani ninggalke salat. Maka kemudian itu yang menjadi rumusan ketika seorang ulama Saudi Arabia rahimahullah, yaitu Syekh Al-Utsaimin, ditanya apa hukumnya puasa orang yang gak sholat. Kadang kan enten ngoten itu, wong ora tau sholat, rumangsa sholat iku kesuwen, seumur hidup tidak sholat, kayak poso kan sewulan pisan. Nah, engko di ngapura karo Gusti Allah mergo ora sholat sebiyen-biyen, penting saiki poso ora sholat ora apa-apa kan gitu. Pendapatnya ngoten niku gitu, mergo ora gelem ngaji kan gitu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kesimpulannya orang-orang yang berpuasa ning gak gelem sholat, maka puasanya gak sah dan gak diterima pahalanya. Dalilnya ini niku wau, Allah perintahkan, Nabi haramkan meninggalkan sholat, bahkan disampaikan orang yang meninggalkan sholat batal syahadatnya dan seterusnya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam doa yang harusnya kita lafalkan, selain kita mikir diri kita juga harus mikir anak-anak kita. Di mana anak-anak kita? Apakah mereka kemudian termasuk orang-orang yang mendirikan sholat? Apakah ketika jenengan gak ketemu dengan dia, mungkin karena dia kerja di luar kota atau sekolah di luar kota, apakah mereka sedang sholat apa enggak? Ini kan harus jenengan pahami. Lo berarti kudu tak teleponi Mas Boten. Jenengan cukup doakan sebagaimana yang saya sampaikan atau saya doakan ke dalam kunut, yaitu Allahumma ja'alna muqiminas sholah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyatina, dan anak-anak kami juga demikian. Niku mang dongake, mang rutinke. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak usah video call, gak usah nelpon, gak usah WA, gak usah ngeceki. Ketika jenengan rutinkan seperti itu, maka anak jenengan yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dua orang anak yatim yang dia meninggal, kemudian bapaknya meninggalkan harta warisan yang tertimbun di bawah tembok, kemudian temboknya rubuh, kemudian datanglah Nabiullah Khidir bersama dengan Musa alaihi wassalam, kemudian diperintahkan untuk mendirikan lagi tembok yang rubuh itu, dan kemudian
Musa pun protes karena warga kampung di situ pelit ketika dimintai jamuan untuk menjamu karena mereka dari safar. Tapi Allah menjawab bahwasanya wa kana abuhuma solihan. Iki anake wong soleh. Mergo bapake soleh, maka dijagalah harta warisannya. Nek warisannya dijaga, maka imannya pun insya Allah dijaga. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini bukan bapak yang dimaksud, bukan bapak kandungnya, tapi bapak 7 turunan ke atasnya. Bapak, mbah, napa, buyut, tanggah, wareng, napa meneh, udek-udek kali setunggal meneh napa niku. Nah, niku. Jadi mbah 7 turunan yang lalu yang soleh menyebabkan cucunya 7 turunan di bawahnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 7 turunan aja masih dijaga, napa melih anak langsung putrane jenengan. Makanya Nabi SAW mengatakan termasuk doa yang akan dijawab dan pasti mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi jangan sampai waktu omongan elek, anak nakal, dasar dablek, dasar kowe anak kurang ajar. Jadi kurang ajar betul. Maka contoh yang kita lihat adalah ibunda dari Imam Sudes hafidhahullah. Bagaimana Imam Sudes itu masih muda nggih nakal, wong jenenge cah enom nggih umume nggih nakal gitu kan. Tapi ibunya yang sabar pun ketika memarahi Imam Sudes mengatakan, "Ih, muga-muga kowe dadi imam haram." Dan akhirnya jadi imam haram sampai sekarang. Maka itu yang kita contoh. Jangan sampai keluar kata-kata dasar anak setan padahal sing duwe anak kan niku. Maka ini yang harus kita jaga, mulut-mulut kita jangan sampai kemudian kita mengeluarkan doa-doa yang jelek nanti kalau mereka menjadi anak yang jelek, wabil khusus tidak sholat nanti yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Wabil khusus yang di rumah tangga kita yaitu anak istri kita dan keluarga kita nanti akan ditanyai. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kurang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.